Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati semuliakan Ketua Pusat Muslimat Ulama Nusobo, Ibu Hajah Umi Fatmah Sabil Al-Hafidh, beserta dan pengurus. Yang saya hormati Ketua IMNU Kabupaten Nusobo, Ibu Dr. Anda Sri Nusta. Memang agak saya terlambat karena dia bareng di Mansaf di kelas. Yang saya hormati ibu sekalian, pengurus IMNU dan juga guru RA, TK, AUD yang saya hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Kemenang Kabupaten Nusobo yang dihadiri oleh Pak Mahbub MAG, Kepala TU ya Pak, Kepala TU Kemenang Kabupaten Nusobo yang saya hormati Pak Hansanto dari Dignas. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kita harus sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bertemu, bermuajahah, berkumpul. NU dan seluruh ini dikumpul. Mangan mangan. Ini beliau tetap mangan. Tentu pertemuan kita, wajah kita semoga bermanfaat dan selalu dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hari ini cukup berbangga dan juga mengapresiasi kegiatan diseminasi pelatihan operator tanggalan data yang merupakan program kerja dari PW Muslimat NU yang kemudian harus di-breakdown, harus diteruskan ke cabang-cabang, ke PAC dan bahkan ke ranting-ranting muslimat di seluruh wilayah Jawa Tengah dan khususnya di Kabupaten Nusobo. Saya merespon sangat positif karena apa? Pendidikan kita itu di NU tertinggal cukup jauh kalau dibandingkan dengan pendidikan lain di luar Nahdlatul Ulama. Kita sering mendapati tidak hanya kepengurusan, tapi guru-guru kita juga banyak yang mungkin perlu ditingkatkan kualitas keguruannya. Juga perlu tetap dilatih, ada diklat, ada macam-macam yang dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan juga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kita sering menemui anak-anak kita, kader-kader kita kalah jauh kalau dibandingkan dengan anak-anak kita di pendidikan lain. Ya, ini harus kita akui bersama karena memang kita sudah lama dipinggirkan. Kita sudah lama tidak dilirik. Zaman Orde Baru ini yang di PP ya sekolahan ini ya sehingga itu ya lirik ya orang lirik. Makanya dengan adanya pelatihan seperti ini, saya mohon untuk
di breakdown sampai ke bawah. Untuk apa? Meningkatkan kualitas dunia pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Di sini yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tentu kita bersama-sama melakukan langkah-langkah konkret agar dunia pendidikan kita yang dari TKRA tadi banyak yang di RA 100-an lebih, 118, kemudian TK-nya tadi 7. Ini harus ada sinergitas antara pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan juga Kemenak. Kalau nggak ada sinergitas, tidak ada komunikasi intensif, ya saya rasa kalau kita ingin mengejar ketertinggalan itu agak kerepotan. Karena masing-masing punya visi misi sendiri, Kemenak punya visi misi sendiri, Pemkab punya visi misi sendiri. Kalau tidak disatukan, kalau tidak dikolaborasikan, tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Yang pertama tentu sinergitas itu yang saya kira penting untuk ke depan harus kita lakukan. Makanya saya meminta Pak Hasyanto, kader NU yang di Dignas, NU itu orang. Saya minta betul full untuk mendorong dunia pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk bisa mengejar ketertinggalan itu. Jangan sampai karena kita ini kan mayoritas lah di Wonosobo. Kalau kita ketinggalan seperti ini akan mendorong betul Pak Hasyanto untuk selalu berkoordinasi dengan Kemenak. Ya, apa yang dilakukan di saling mengisi, saling memberi, saling menerima, saling koreksi untuk memajukan dunia pendidikan di lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sudah tidak zamannya lagi kita di desa-desa, di RA, di TK, di PAUD golek honor untuk ibu-ibu guru semang door-to-door masih ya nari iuran ke masyarakat. Ini kan dia apa ya, sangat yang gawe di sopo nari nanti entah nari lagi ini. Harusnya sudah ada anggaran yang pasti dihitung setiap tahun, nanti akan habis sekian. Kita sudah nggak mikir situ, jangan mikir itu semua. Kalau kita masih mikir itu, ya yang lain tidak terpikirkan dengan baik. Apalagi hari ini sekalian, kita sudah tidak bisa lagi apa-apa secara tradisional, nulis surat, menanggung tangan, ngomong ngetik. Sekarang sudah ada fasilitas modern, sudah ada fasilitas yang harus kita kuasai bareng-bareng. Kita harus menguasai digital, teknologi canggih, teknologi modern, dan ini harus kita kuasai bareng-bareng. Apa? Ya, tentu akan meningkatkan kualitas pendidikan kita ke depan. Untuk itu sekalian, kita perlu memperhatikan kader-kader kita yang melek teknologi untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada kita sekalian. Bagaimana cara mengoperasionalkan HP Android yang benar. Jangan hanya untuk nonton YouTube, nanti menyertai YouTube pada video. Bagaimana mengoperasionalkan HP sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan organisasi dan sebagainya. Maka perlu ada
pelatihan digital, digital organization, ya. Digital untuk kepentingan organisasi, karena situasinya sekarang sudah sangat canggih, sehingga kalau kita tidak bisa menguasai akan ketinggalan sangat jauh. Maka penting ini semua kita bisa ada di saya ada Pak Yarna, dosen di Unsik, wakil dekan kalau salah di Fakultas Komunikasi, yang perlu kita manfaatkan untuk bagaimana mengoperasionalkan digitalisasi info teknologi ini bisa kita kuasai bersama-sama untuk mengembangkan dunia pendidikan kita terus. Di samping tentu dari sini semua kita lihat data-data yang berserakan di sekolah-sekolah kita itu. Jadi kita sering tidak sungguh-sungguh di dalam menata administrasi kita dengan baik. Terus apa-apa ya ora benar-benar surat menyurat saja kadang nomornya bisa lupa-lupa. Suratnya apa mau berusaha? Ibu gawe surat mana ngisi nomor siji kan? Tidak terkontrol dengan baik, tidak terdata dengan baik. Apalagi arsipnya. Suratnya ya benar-benar nanti ke arsipannya. Jadi yang saya kira pelatihan-pelatihan seperti ini menjadi sangat penting untuk bagaimana kita semua mengelola dunia pendidikan agar apa? Semua terdata dengan baik dan ketika dibutuhkan semua sudah siap. Bagaimana nomor apa itu? Nomor di sekolah kan ada nomor agenda, nomor apa itu semua bisa didata semua berupa sehingga ketika dibutuhkan sesuatu itu kita bisa mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Inilah maka sumber daya manusia perlu kita tingkatkan bareng-bareng, perlu kita didik, perlu kita latih. Walaupun sekalian saya tahu lah honor guru TK itu kalau saya katakan zaman saya ini honor aku saya katakan ini yang mengkhawatirkan bagi kita semua. Makanya ya tunjukkan dulu kualitas kita. Kalau kualitas kita sudah baik, kualitas kita sudah didengar oleh siapapun, insya Allah nanti siswanya akan semakin menambah sirkulasi pendanaan dan lain sebagainya. Dan tentu saya yakin ketika dunia pendidikan kita berkualitas, insya Allah semua akan berjalan baik. Dan dari situlah sekalian kita akan membentuk kader-kader terbaik bangsa ini. Kita akan membentuk kader-kader terbaik bangsa ini yang dari situ. Saya contohkan begini, ada pengusaha yang sukses. Itu yang pertama, itu kalau memang sudah naluriah menjadi pengusaha, tidak usah diapa-apakan, dia nanti akan jadi pengusaha. Tapi ada juga yang jadi pengusaha karena jatuh bangun dulu, karena punya bapak ibu yang uangnya banyak, bikin rugi, apa-apa pasir lagi, rugi apa-apa pasir lagi. Itu karena punya uang, bapaknya uang banyak. Tetapi ada pengusaha yang memang harus dibentuk sejak dini, diarahkan sejak dini, dibina sejak dini, dibimbing sejak dini, baru nanti jadi pengusaha hebat. Kader-kader kita pun harus seperti ini. Sejak awal harus dibina, harus dibimbing, harus diarahkan.
anak ini potensi jadi tentara, maka sejak dini itu sudah diarahkan jadi tentara. NU butuh banget, butuh anak-anak yang jadi tentara, butuh anak-anak yang jadi polisi, butuh anak-anak yang jadi dokter, butuh anak-anak yang jadi pegawai negeri sipil atau ASN seperti Mas Harjanto ini longkok. Ini harus dibina, diarahkan sejak dini. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan aja. Jadi ada yang memang harus dibimbing, harus diarahkan sejak kecil, tapi ada yang sudah naluri ya. Ini kan kuasa Allah, tapi kita juga bisa mengikhtiarkan itu dengan segera. Diarahkan segera sehingga akan menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Nah, inilah gawean kita sebetulnya. Gawean kita itu ya bagaimana membentuk anak-anak kita menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang tangguh untuk kembali berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama, apalagi tentu Wonosobo ini membutuhkan sekali kader yang terbaik di masa depan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Untuk itu pada hari ini saya berbangga dan mengapresiasi atas pelaksanaan pelatihan ini. Semoga ini menjadi langkah awal kita semua menata dunia pendidikan kita agar lebih baik, dan insya Allah dengan terus menerus kita melakukan kegiatan seperti ini, kualitas dunia pendidikan kita akan semakin lama semakin baik dan semakin diakui oleh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Maka dari sinilah kita akan mencoba itu dengan meningkatkan kualitas dunia pendidikan kita, sehingga kita punya, jadi nabung nawak-nawaki sekolah dewe itu sekolah api tetap repot. Tetapi kalau kualitas kita sudah bagus, tidak usah dipintah-pintah, insya Allah akan memilih punya sendiri daripada tempat orang lain. Saya terima kasih sudah melakukan langkah-langkah ini, dan di tempat ini sehingga di tempat ini menjadi berkah agar kita semua bisa bersama-sama berkhidmat di dunia ini untuk NU, untuk Wonosobo yang baik yang kita cintai bersama-sama. Dengan membaca Surat Al-Fatihah, pelatihan diseminasi indikator tanggalan data kita mulai ala hadiyah Al-Fatihah. Selamat mengikuti pelatihan, dan saya yakin akan menjadi langkah awal bagi kita untuk membawa dunia pendidikan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan bantuan beras kepada peserta secara simbolis dari Wakil Bupati kepada peserta dari Kebacan Wadas Lintang, Kepil dan Batu Mahang untuk maju ke depan. Sini itu. Jadi kemenangan ya.
bersama dulu sini. Ayo, dulu. Menghadap.